Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, senang sekali karena program Podcast TV Show bisa kembali hadir menyapa Anda semuanya bersama dengan saya Vini Auliani. Dan kali ini kita akan membahas tema ini mengenai bersama Prodi Manajemen membangun FEB UMJ Unggul bersama dengan Ibu Dr. Hasanah SEMM yang merupakan Ketua Program Studi dari Manajemen UMJ. Assalamualaikum Ibu Hasanah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah ya Bu ya. Terima kasih Ibu sudah bisa datang ke studio TVmu untuk bisa berbagi juga di acara kita kali ini di Podcast TV Show untuk berbagi nih tentang ilmu-ilmu manajemen. Apalagi saat ini juga program studi manajemen di UMJ sudah mendapatkan akreditasi unggul ya Bu ya. Iya, benar sekali. Iya, alhamdulillah. Selamat ya Bu ya. Terima kasih. Semoga bisa terus ditingkatkan juga untuk prodi untuk akreditasi unggul prodi manajemen ini hingga nanti mengantarkan UMJ menjadi akreditasi unggul ya Bu ya. Mudah-mudahan siap. Siap. Baik Ibu Hasanah, bisa diceritakan juga ini perjalanan ataupun juga perjuangan dari prodi manajemen FEB UMJ ini untuk bisa meraih akreditasi unggul itu poin-poin apa saja yang bisa menjadikan sebuah prodi itu bisa meraih akreditasi unggul seperti itu. Oke, baik. Gini Mbak Pini, kalau pertama itu kan manajemen itu prodi manajemen sudah terakreditasi A. Ya, kemudian aturan baru lagi itu yang paling tinggi adalah unggul. Kita dapat akreditasi A itu tahun 2020 tanggal 1 November. Kemudian berlaku sampai dengan 1 November 2025. Karena kita sudah A, kemudian dipilih untuk ISK. ISK itu adalah instrumen, suplemen, dan konversi. Nah itu jadi kita menyiapkan data-data yang diminta di ISK. Ada 4 instrumen. Ada dari dosennya, ada dari kurikulum, kemudian penjaminan mutu, kemudian tracer study atau pelacakan kelulusan. Nah itu harus sesuai dengan apa yang diminta di ISK kalau mau unggul. Nah akhirnya kita cuma dalam waktu 2 bulan itu menyiapkan semuanya dengan tidak mudah ya. Jadi alhamdulillah kita dapat unggul dengan tidak mudah. Istilahnya kita suka bicara lelah kita alhamdulillah jadi lilah gitu kan. Karena setiap hari itu kita mencapai unggul itu kita bekerja memang intensif ya, setiap hari sampai sore. Alhamdulillah kita masuknya memang dikasih waktu. Pokoknya uploadnya bulan Desember akhir, jangan sampai awal tahun karena takutnya berubah lagi tuh peraturan. Alhamdulillah kami sudah mengupload di Desember akhir sebelum liburan ya, sebelum liburan tahun baru. Kemudian menunggu sampai dengan bulan Mei kemarin. Mei kemarin kita dapat berita itu yang mengajukan dari FEB itu ada 2, manajemen sama akuntansi. Nah manajemen infonya terlebih dahulu dapat unggul. Itu karena saya sih insya Allah yakin dari awal karena dosen kami itu prodi manajemen ya itu memenuhi persyaratan-persyaratannya. Jadi kalau bisa dibilang dosen manajemen itu melebihi apa yang diminta dari ISK. Seperti profesor ya, guru besar. Guru besar kami itu ada 3. Kemudian yang tersertifikasi Serdos, kita bicaranya Serdos, itu ada 31 dari dosen kami yang 35. Nah, kemudian yang doktor itu sudah ada 19 yang S3. Nah, itu yang lektor kepala juga banyak. Nah, makanya kami yakin itu dapat unggul, tapi kan nggak boleh sombong ya. Kemudian ada
instrumen lain ya, kurikulum. Nah, kurikulum kita itu udah berbasis MBKM, Merdeka Belajar, Merdeka Belajar, Kampus Bu. Merdeka. Nah, itu juga banyak dari mahasiswa kita, manajemen itu yang dapat program MBKM. Yang pertama itu adalah kampus mengajar. Ada mulai dari kampus mengajar 3, mengajar 4, kampus mengajar 5, sampai sekarang kampus mengajar 6. Dan dosen kami juga banyak yang jadi DPL, dosen pengawas lapangan. Nah, itu banyak juga kita ada beberapa dosen. Kalau yang sekarang tuh yang kampus mengajar 6 cuma 3 dosen. 3 dosen. Nah, kemudian ada lagi PMM, pertukaran mahasiswa. Ada yang ke Riau, kemudian ada yang masih di Pulau Jawa, ada yang di masih Pulau Jawa. Kemudian juga ada yang ke luar negeri. Ke luar negeri ke mana? Ke Hong Kong ya, ke Hong Kong. Nah, itu ada mahasiswa kami di situ. Terus program MBKM lainnya ada entrepreneur yang dibuat di UI. Kebetulan saya jadi pembimbing. Ada 2 mahasiswa kami yang kuliahnya di UI jadinya selama 3 bulan. Itu program kerjasama, Bu? Program jadi UI itu gimana? membuka lowongan kepada mahasiswa untuk mengikuti entrepreneur dia. Tapi dia harus 3 bulan. 3 bulan. Jadi kuliah di sana, kemudian bikin produk di sana, kemudian bergabung sama semua semua perguruan tinggi lain. Jadi bukan UI aja, bukan UMJ aja, tapi ada UMY, kemudian ada Taruma Negara, kemudian ada Trisakti. Jadi semua, ada yang negeri, ada yang swasta. juga. Kemudian juga di MBKM program kami banyak juga tuh mahasiswa yang dapat beasiswa. Dapat beasiswa itu alhamdulillah. Mereka nggak bayar. Mereka memang nggak bayar karena semua uang kuliah mereka ditransfer ke UMJ. Dia nggak megang uang, tapi dari LL Dikti dia dapat. Ini beasiswa dari dari LL dari Dikti. pemerintah. Iya. Kemudian satu UMJ itu cuma 1 dia. Namanya Ricci. Ricci ini gimana caranya, Bu? Dia bisa Dia mendapatkan kan beasiswa itu? program MBKM itu menawarkan banyak program ya. Kemudian dia coba, kemudian akhirnya dia info, Bu, saya dapat beasiswa gitu. Alhamdulillah, tapi memang kan kalau dari pemerintah suka telat ya. Cuma dikasih bukti ke WMJ, dia boleh ikut kuliah. Uangnya belum masuk ke WMJ, tapi kan pasti gitu. Iya, pasti. Tapi itu cuma 1 tahun. Jadi kalau mau manjang lagi ya, dia harus bersaing Ikut dengan lagi yang ya. lain. Baik. Persaingannya ketat. Baik, iya. Jadi itu beberapa poin yang menghantarkan tadi program studi manajemen FEB UMJ ini bisa meraih akreditasi unggul ya, Bu. Selain itu ada prestasi non akademik ya. Kalau akademiknya kita biasa mengikut sertakan lembaga. Lembaga dari manajemen itu namanya Himpunan Mahasiswa Manajemen. Nah, itu ada beberapa kali mengikuti lomba, kegiatan, sampai waktu itu ke Jogja ikut bisnis plan. Tapi Jogja nggak juara, cuma masuk 10 besar gitu kan. Kemudian yang baru kemarin dapat adalah tingkat nasional debat mahasiswa. Debat mahasiswa dapat juara 1. Juara 1. Debat dalam apa, Bu? Tema apa tuh, Bu? Tema umum. Tema umum. Saya tanya temanya apa? Umum, Bu, katanya. Dari segala macam
apa yang ada di kehidupan sekarang, debat gitu. Saya bilang keren gitu kan. Iya, bagus. Iya, terus jadi ada juga di apa di UPN, UPN, itu bisnis plan. bisnis plan. Jadinya dia juara dua, Juara 2 tapi Jadi- tingkat nasional. tingkat nasional. Ya, jadi banyak juga mahasiswa-mahasiswa ini aktif ya Bu ya, ikut berbagai macam perlombaan ataupun juga kejuaraan. Kejuaraan kompetisi. yang non akademik itu ada kemarin. Alhamdulillah, prodi manajemen juga dapat medali perak tuh Apa di tuh, Bu? SEA Games. Oh, iya, di SEA Games, Kun iya. Botakor. Kun Botakor, iya, Itu iya. adalah apa namanya yang diselenggarakan oleh kemarin di SEA Games SEA itu. Games. Jadi itu salah satu prestasi mahasiswa di jalur non akademik ya Bu Iya, ya, yang juga disupport. Nah, Bola juga, bola juga. Tadi- silat juga. silat juga banyak ya Bu. Banyak, alhamdulillah kemarin sudah masuk apa namanya, masuk saya ada arsip ya. List, iya. Arsip untuk siapa masuk, ada juara 1 nasional, Juara 1. kemudian ada internasional silatnya. Nah, apresiasi apa tuh Bu yang diberikan dari manajemen, prodi manajemen untuk mendukung prestasi mahasiswa di jalur non akademik itu Bu? Kalau di Fakultas Ekonomi ya, karena kita fakultas kemarin baru melaksanakan kuliah umum. Nah, kuliah umum itu diperuntukkan untuk semester 2. Nah, di situ kita memberikan apresiasi kepada mahasiswa yang berprestasi akademik dan non akademik. Ya, jadi kalau yang akademik itu biasanya kita cari mahasiswa yang IP-nya 4 atau 3,9, pokoknya satu angkatan dia paling tinggi gitu. Diberikan apresiasi dengan beasiswa 2.500.000. Tapi kalau non akademik 2 juta. 2 juta, baik. Tapi itu sangat membahagiakan sekali ya. Seneng lah. Berita yang sangat menggembirakan untuk Iya, mahasiswa karena benar-benar didukung prestasinya baik dari jalur akademik maupun non akademik. Iya. Baik Bu Hasanah, kita akan lanjutkan kembali. Namun kita jeda sejenak, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam podcast TV Show. Kami akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam podcast TV Show. Kita membahas ini mengenai bersama Prodi Manajemen membangun FEB UMJ unggul. Dan kita lanjutkan kembali nih Bu Hasanah. Ya, tadi Bu Hasanah sudah menjelaskan jeripaya program studi manajemen akhirnya bisa meraih akreditasi unggul ya Bu ya. Dan juga banyak sekali hal-hal menarik yang ditawarkan, diantaranya adalah beasiswa. Namun mungkin masih ada nih teman-teman yang apalagi sekarang juga mau memasuki tahun ajaran baru ya Bu ya. Iya. Masih ada teman-teman ataupun juga orang tua dari mahasiswa yang masih bingung nih nanti kuliah pilih jurusan apa ya gitu. Nah, mungkin bisa juga dikasih pencerahan nih Bu dari program studi manajemen, apa aja sih nih yang dipelajari di program studi manajemen gitu. Ya. Baik Mbak Vini, yang menarik di manajemen itu, di prodi manajemen adalah menurut saya ya, kita punya 4 profil lulusan. Itu ada manajer, kemudian ada entrepreneur, kemudian ada tenaga ahli, kemudian dosen. Nah, itu bisa diambil sama lulusan prodi manajemen. Jadi hal menarik untuk masuk ke prodi manajemen adalah bisa bekerja di mana aja gitu ya. Baik itu jadi nanti di perusahaan bisa jadi manajer, mungkin kan dari bawah dulu ya, dari staff, kemudian manajer, kemudian bisa entrepreneur. Karena di dalam kurikulum kita juga ada mata kuliah kewirausahaan ya. Jadi nanti juga di mana ada cara bagaimana menjadi seorang wirausaha. Nah, itu mengharapkan, karena kan pemerintah itu sekarang juga menggalakkan UMKM ya, supaya lulusan itu nggak nyari kerja semua gitu, karena lowongan kerja juga kan nggak terlalu banyak. Iya. Jadi sekarang diharapkan buka usaha itu yang menarik. Yang kedua ya, entrepreneur. Kemudian yang ketiga adalah tenaga ahli. Nah, sekarang di prodi manajemen juga ada tenaga ahli untuk kementerian.
Termasuk saya dulu pernah jadi tenaga ahli Iya, Bu. di Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama, kemudian di PPN. Jadi kalau yang sekarang ada namanya Mbak Tanti atau Sutanti, dia jadi tenaga ahli. Nah itu menarik karena kan kita bekerja juga bukan hanya di kampus tapi di luar Di luar kampus. kampus. Kemudian yang keempat adalah dosen. Dosen itu pekerjaan yang menurut saya itu enak ya, karena setiap tahun itu kita berganti ketemu mahasiswa. Iya. Heeh. Jadi dinamis ya, Bu, ya? Dinamis, Nggak bosen. karena begitu mereka 3 tahun setengah mereka udah kelar selesai. Dan gelar sarjananya adalah sarjana manajemen. Berarti kan kita ketemu anak baru lagi tuh. Iya. Karakternya beda segala macam. Jadi mungkin yang menjadikan dosen itu awet muda karena ketemu yang muda-muda gitu. Betul. Nah itu keistimewaan atau dari prodi manajemen ya. Belajar manajemen. Dan sekarang sarjananya gelarnya SM ya, Bu? SM Bukan sekarang, SE ya, Bu? bukan SM, SM. sesuai dengan peraturan. Iya. Peraturan bahwa sarjana manajemen adalah bukan SE lagi, jadi SM. Nah kemudian juga kita kalau mempelajari atau belajar di Fakultas Ekonomi prodi manajemen, Iya. kita mengerti dulu manajemen itu apa sih gitu kan. Iya. Berarti manajemen itu kita punya 4 fungsi. Ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Oke. Iya. Jadi itu yang kita belajar. Kita kan punya perencanaan, Iya. planning dari kita mulai awal. Makanya saya selalu bilang ke mahasiswa itu, kalian dari awal sudah ada fungsi manajemen ya gitu. Nanti controllingnya kenapa nih nggak 7 semester selesai? Pasti ada something wrong-nya yang salah. Makanya kan kita memang punya waktu 8 semester, tapi nggak menutup kemungkinan mereka selesai di 7 semester. Jadi bisa lebih cepat. Iya. Kemudian ada juga yang bicara, mungkin ini agak sombong dikit kali ya. Nggak apa-apa, Bu. Katanya dosen manajemen itu baik-baik semua. Oh, baik-baik semua. Ini daya tariknya juga ya, Daya Bu, tariknya ya? juga. Iya. Karena prodi manajemen itu alhamdulillah banyak mahasiswanya. Banyak. Sekarang Berapa, itu Bu, kalau boleh tahu? student body kita 1.800. 1.800. Sampai itu dari 4 angkatan ya, Bu? Dari Iya. semester dari tingkat pertama sampai tingkat terakhir. Iya, tapi ada Iya. juga yang udah lewat, Iya. makanya biasanya disuratin mau Iya. mau neruskan atau enggak gitu. Baik itu. Heeh. Iya. Jadi itu yang tadi dipelajari di program studi manajemen, tadi belajar tentang perencanaan, organizing, dan juga daya tariknya adalah karena hasilnya, Bu, ya, lulusannya ini bisa jadi manajer itu Iya. kan profesi, Dan dosen-dosennya. dan dosen-dosennya juga profesi yang tentunya juga menjadi incaran para lulusan nanti ya, Bu, di Dan kemudian dosen hari. kami itu ada yang praktisi. Ada yang praktisi juga. Iya. Ada Pak Daman ya, kemudian ada Pak Ikra, itu punya usaha kan Pak Ikra, yang Fistrit. Oh, pengusaha atau pendiri restoran Fistrit, Fistrit iya, ya. kemudian ya sekarang kan banyak Ada ya dekat rumah saya juga ada, Bu. ada ngikan juga. Oh, ngikan juga, iya ya. Jadi banyak juga dosen-dosen itu memang dia praktisi pengusaha terkenal ya, Bu, ya. Iya, terus ada praktisi juga dari bank ya. Praktisi bank. Jadi begitu dia kayaknya pindah ke ngajar aja gitu kan. Kalau ngajar itu sesuatu yang enak loh. Enak ya, Bu. Iya ya. Jadi bisa dapat tahu juga dong nih tips-tips strategi bisnis, juga pemasaran dan Iya. manajemen untuk mengembangkan suatu produk baru gitu ya, Iya, Bu. kayak pemasaran gitu Iya. ya. Berarti kan sekarang sudah banyak teknologi ya. Iya. Kalau teknologi itu kan lebih memudahkan kita untuk promosi ya. Jadi ada IG, kemudian ada media sosial lainnya. Jadi lebih diajarkan ke seperti itu. Jadi Iya. ilmunya juga dinamis. Baik.
Itu tadi untuk daya tarik yang ditawarkan. Kalau untuk kegiatan-kegiatan mahasiswanya ada seperti apa aja nih Bu? Kegiatan Coba. mahasiswa kita tergabung di HIMA ya, Himpunan Mahasiswa Manajemen. Nah itu mereka punya proker, ada bazar, kemudian marketing days. Jadi setiap hari apa mereka boleh berjualan gitu ya, atau bikin bazar kecil-kecilan. Kemudian ada namanya manajemen week. Manajemen week. Dalam 1 minggu. Nah itu secara bazarnya besar, kemudian ada workshopnya, kemudian ada seminarnya. Nah terakhir itu seminar itu biasanya memanggil YouTuber atau memanggil yang lain yang terkenal lah, yang anak muda gitu ya, anak muda banget. Karena biar mereka punya program itu berbayar sih sebenarnya. Misalkan HTM-nya adalah 20.000 gitu. Tapi mereka menarik karena bisa mengumpulkan mahasiswa untuk ikut seminar. Terakhir adalah masih yang sebelum terakhir Himeng namanya. Himeng apa tuh Bu? Hima Mengabdi. Wah, iya. Hima Mengabdi itu biasanya di daerah terpencil. Setahun kemarin itu di Honje. Honje itu di Bogor. Oh, Honje di Bogor. Saya 2 kali ke sana. Kemudian pertama itu jalanannya masih jelek ya. Kemudian setelah yang tahun kemarin jalanannya sudah lumayan. Mereka menghasilkan ubi, singkong. Jadi kita bantu untuk produksinya. Ini ubi itu enaknya diapain, singkong tuh enaknya diapain. Kemudian akhirnya dibantu cara packingnya yang untuk tahun kedua. Nah, untuk yang tahun sekarang Himeng tuh belum mulai karena Agustus besok. Berarti itu ini dimulainya dari tahun kemarin ya Bu? Udah sebelumnya udah lama. Nah, tahun besok sekarang ini rencananya itu di Serang, ganti tempat. Baik. Terus terakhir itu adalah LDK. Latihan Dasar Kepemimpinan. Itu mereka mau dia yang jadi anggota HIMA atau bukan itu dilibatkan. Gitu. Jadi banyak ya program-program kegiatan kemahasiswaan yang ditawarkan di manajemen ini, tentunya mendukung juga untuk skill dari mahasiswa itu ya Bu ya. Ya, pertama mendukung skill, yang kedua adalah memang syarat untuk akreditasi, kelulusan akreditasi bahwa ada program mahasiswa yang menunjang prodi. Kalau untuk yang Himeng tadi itu himpunan mahasiswa pengabdian ya, untuk Hima Mengabdi itu untuk tugas akhir mahasiswa atau dari mahasiswa semester mana aja bisa ikut? Semester mana aja bisa ikut. Iya. Kalau untuk semester akhir mereka magang. Oh, magang. Jadi magang itu di kami itu di perusahaan. Jadi magang itu selama 150 jam. 150 jam. Atau setara dengan 1 bulan. Baik, itu memang magang atau boleh juga melakukan pengabdian masyarakat? Magang aja ya, lebih ke magang untuk di suatu perusahaan. Ya, jadi bener. Tahu praktek langsung nih dari ilmu manajemen ya Bu ya. Baik Bu Hasanah, kita akan lanjutkan kembali Bu, namun kita lihat dulu nih yang mau lewat berikut ini. Pemirsa, kembali lagi dalam podcast TV Show. Kita membahas ini mengenai program studi manajemen yang sekarang sudah mendapatkan akreditasi unggul, dan juga ini bagaimana untuk bisa bersama-sama membangun FEB UMJ unggul ya Bu ya, bersama dengan kaprodinya langsung nih, Ibu Hasanah. Nah, lalu Bu Hasanah, apalagi nih program-program yang juga dijalankan oleh manajemen FEB UMJ ini untuk bisa terus mempertahankan akreditasi unggul dan juga bisa meningkatkan prestasi akademik baik siswa dan juga dosennya. Iya. Baik Mbak Vini, kalau untuk programnya kita memang kemarin sudah ada pengabdian internasional, pengabdian masyarakat ke internasional ke Thailand, itu bersama dengan prodi akuntansi, prodi ekonomi Islam. Nah, rencananya insya Allah itu kita juga mau melakukan benchmark ke Malaysia dan Thailand. Itu yang menunjang kita untuk akreditasi unggul yang tahun 2025 berakhir. Nah, kemudian juga kita merencanakan adalah
bagaimana kita mengambil atau mempunyai kelas internasional. Internasional. Kemudian kita arahkan juga mahasiswa itu untuk berprestasi di internasional, karena bukan kita mengecilkan arti nasional, tapi tetap ada yang nasional. Makanya kita benchmarknya tuh ke UMY atau ke Malang atau ke UAD untuk melihat bagaimana pengembangan dosen dan dan mahasiswa mereka. Untuk saat ini kelas internasionalnya sudah berjalan? Belum, lagi mau dirancang. Lagi mau dirancang ya. Baik, ya. Untuk mendorong mahasiswa agar juga berprestasi di jalur internasional, tadi itu strategi apa Bu yang dilakukan? Strateginya kita pertama itu memberikan mereka info mengenai kegiatan apa yang mereka bisa ikut. Biasanya kalau internasional itu bisa Zoom ya, kemudian bisa juga misalkan mereka melakukan tulisan artikel, kemudian dikirim ke sana, kemudian mereka melakukan kegiatan yang bisa menggunakan online atau virtual gitu ya. Tapi kita menginfokan karena kalau yang secara internasional ke sana kita harus persyaratannya adalah TOEFL-nya 500. Iya. Terus insya Allah kemarin saya tuh baru dari asosiasi APSMA. APSMA tuh Asosiasi Program Studi Manajemen Muhammadiyah dan Aisyah. Nah itu ada yang namanya sertifikasi mahasiswa internasional. Jadi tidak hanya dosen, mahasiswa juga ada sertifikasinya. Iya, jadi harus ada. Jadi itu yang bisa mendukung kita untuk unggul. Makanya programnya nih di itu udah banyak ya, tinggal realisasinya. Karena kan kita masih punya waktu setahun lah kita untuk mengumpulkan semua arsip yang bergenre internasional. Iya ya. Lalu tantangannya apa nih Bu? Karena kan tadi dengar cerita dari Ibu, lumayan ini prosesnya ini ya Bu, berjalan mudah dan juga bisa dilalui dengan dan didukung oleh berbagai pihak, dari dosennya, dari mahasiswanya juga. Apakah ada tantangan-tantangan nih Bu yang tantangannya ya ada sih pasti ya. Semua hal pasti ada tantangannya. Kadang-kadang kita semangat nih, semangat. Tapi tidak tidak ada dukungan gitu ya. Kita semangat tapi tidak ada dukungan, makanya kita memberi semangat sendiri gitu kan. Memberi semangat sendiri, ayo kita pasti bisa gitu kan. Tapi kalau misalkan tantangan lainnya, kalau dari Muhammadiyah dari mahasiswa itu kadang-kadang mahasiswanya agak malu-malu gitu kan ya. Ayo kita semangat. Saya selalu bilang, ayo kita pasti bisa. Ayo pasti bisa. Kemarin kami mengirim 2 orang ke ikut pelatihan entrepreneur. Jadi nanti dapat dapat uang katanya, pendanaan untuk kegiatan atau memproduksi sesuatu itu kalau nggak salah sampai 125 juta. Nah ini mereka kita kirim dari manajemen 2, dari akuntansi 2, kemudian dari Ekis 2. Ini belum ada info berikutnya karena nanti yang lolos itu berkesempatan mendapatkan hadiah. Makanya itu kita ambil program supaya semua itu kan sama aja dunia usaha. Dunia usaha, iya. Disupport tentunya Bu. Terus program lainnya adalah kita kunjungan industri. Membawa mahasiswa itu ke pabrik, kemudian biar mahasiswa itu kan kita punya 4 konsentrasi. Pertama itu adalah manajemen SDM, manajemen keuangan, manajemen pemasaran, dan manajemen operasi. Nah, manajemen operasi itu kan selain kita teori, kita kasih lihat prakteknya. Maka kita kunjungan ke industri. Kita kunjungan industri ke brand minuman. Jadi mereka tahu prosesnya. Oh, ini menggunakan, karena saya juga ngajar. Ini harus menggunakan apa sampai kepada produk itu didistribusikan. Nah, itu mahasiswa seneng.
Dan kemarin bulan kemarin tanggal 8 itu, bulan ini tanggal 8 saya ngajak mahasiswa kunjungan industri juga ke Museum Bank Indonesia. Jadi Iya. tahu Jadi tahu ya nah itu. proses-proses yang ada di dalam Indonesia Iya, sampai juga itu istilahnya kegiatan yang menunjang mata kuliah kuliahnya. gitu. Baik, menarik ya. Ternyata banyak Iya. kegiatan tidak hanya di dalam ruangan kelas saja, Iya. tapi juga kerjasama dengan instansi lain, pihak lain, pemerintah maupun swasta. Di mana mahasiswa juga terjun langsung tadi ya, Iya, melihat terjun proses langsung. mungkin dari awal produk itu dibuat, proses Dari mulai bahan bakunya, bahan bakunya, pemasaran sampai tadi distribusinya. distribusinya. Iya. Dan tadi manajemen juga ada beberapa penjurusan ya, Bu ya. Ini 4 tadi. itu. Ini di semester berapa nih, Bu? Mahasiswa bisa mahasiswa memilih. penjurusan. Ya, memilih. Kalau semester 1, semester 2 itu masih pengenalan ya, masih dasar-dasar. Itu semester 1 itu 20 SKS, semester 2 20 SKS, semester 3 baru kita pengenalan tapi belum penjurusan. Pengenalan semester 3 itu ada 24 SKS, semester 4 juga masih pengenalan 24 SKS, semester 5 masih pengenalan 22 SKS, semester 6 baru penjurusan. Dia mau pilih yang mana, tapi kita sosialisasikan dulu. Nanti misalkan konsentrasi manajemen sumber daya manusia, apa aja sih yang bisa menjadi apa sih gitu Iya, kan? belajarnya apa aja dan nanti bisa jadi apa sih Jadi nih? apa? Jadi Iya, kita manggil implementasinya dosen. manggil dosen. Dosen yang konsentrasi itu dia jelasin. Kemudian kalau nanti ambil konsentrasi manajemen keuangan, nanti lulusnya dia jadi apa sih gitu. Bisa jadi apa aja tuh, Bu? Kan kalau keuangan bisa Manajer banking ya, ahli keuangan atau nah kemudian apa sih lagi manajemen pemasaran, dia jadi apa nanti gitu kan. Iya. Itu masing-masing dosen pengajarnya. Misalkan manajemen SDM yang saya tugaskan itu adalah dosen manajemen SDM, keuangan sama, kemudian pemasaran. Nah, operasi juga sama. Operasi juga sama. Nah, kita menempatkan manajemen operasi itu diajar oleh praktisi industri. Ya. Biar mereka bisa langsung nanti setelah belajar di tengah-tengah waktu semester mereka bisa kunjungan ke industri. Ya. Jadi sebenarnya menarik banget kalau masuk manajemen. Jadi kita bisa pilih apa yang kita nanti mau jadi apa gitu. Ataupun mungkin mereka juga bisa mencontoh untuk buat produk sendiri ya, Bu ya. Bisa. Karena kan tadi Ibu juga mengatakan ada pembelajaran tentang kewirausahaan, selain nanti outputnya jadi manajer, bisa jadi juga pelaku usaha itu sendiri gitu. Nah, ini terkait juga dengan tugas akhir mahasiswa. Tadi kan Ibu ada mengatakan juga bahwasannya ada magang ya. Ini apakah tugas akhir mahasiswa ini juga misalnya mahasiswa diarahkan untuk membentuk sebuah project misalnya wirausaha seperti itu? Kalau untuk tugas akhir sebenarnya skripsi. Kalau magang itu salah satu mata kuliah. Mata kuliahnya. Jadi dia magang tapi di luar atau di tempat perusahaan itu. Kebetulan kami kan judul lulusannya tuh manajemen perusahaan. Jadi kita minta mahasiswa itu magangnya di perusahaan. Karena di situ nanti ada manajer, ada supervisor, ada staff. Nah, itu biar mereka bisa tahu urutannya dalam sebuah perusahaan itu ya. Ya. Tadi iya. Kalau pemasaran boleh mereka di kafe gitu ya, boleh mereka di tempat usaha, tapi harus berdasarkan area. Berdasarkan area itu. Misalkan dia punya usaha tapi usaha apa harus ada cukup untuk karyawannya. Jadi enggak kasus kecil ya kalau kasus. Seperti kafe kopi gitu kan, ada cabang di Cipete, kebetulan ada cabang di Cilandak, Ciputat. Nah, itu dia nanti berdasarkan area. Jadi bisa ambil contoh kasus di situ dari situ ya. Iya. Baik, ini menarik sekali ya belajar manajemen. Kita jadi bisa tahu nih
teknik-tekniknya, strategi-strateginya Strateginya, terkait pemasaran suatu produk ataupun juga manajemen sebuah perusahaannya apa yang bisa diterapkan nantinya begitu. Baik Bu Hasanah, kita akan lanjut kembali, namun kita jeda sejenak ya Bu ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami, namun kita simak dulu yang berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam podcast TV Show. Kita lanjutkan kembali nih topik mengenai dunia manajemen, yaitu bersama Prodi Manajemen membangun FEB UMJ unggul. Ya Bu Hasanah, kita lanjutkan kembali nih. Siap. Dunia manajemen itu ternyata menarik ya Bu, Menarik, dan banyak yang bisa digali di dalamnya. Iya. Karena ini potensinya juga besar untuk bisa membuat mahasiswa itu mandiri. Iya. Ya Bu ya. Nah, lalu kemudian terkait juga dengan kerjasama apa aja nih yang dijalin dari Prodi Manajemen untuk bisa meningkatkan kualitas dari mahasiswa itu nanti ke depannya? Ya, kalau kerjasama itu kalau dengan universitas lain, insya Allah ada ya, banyak gitu ya, karena kan kita MOA bukan MOU. Kalau MOU kan universitas gitu ya. Seperti kemarin kita ke UMY, kemudian ke UMM. Nah, kemudian itu untuk prodi ya. Tapi kalau untuk ke dunia usaha itu kita juga ada beberapa perusahaan yang kita ajak kerjasama gitu ya. Iya. Jadi gunanya adalah untuk magang. Jadi mahasiswa magang. Seperti alumni kita kemarin ada tuh di satu perusahaan besar itu memberikan saya informasi, Bu Hasanah, kalau ada yang mau magang, ini silakan ke tempat kami gitu kan ya. Dikasih saya share ke mahasiswa yang semester 6. Nah, kemudian juga ada beberapa lagi alumni yang bilang boleh magang di tempat mereka. Jadi mahasiswa itu untuk mencari magang kan rada sulit ya. Iya. Rada sulit, tapi dengan adanya alumni yang bekerja sama dengan kita, kemudian ada ada info bahwa dia tuh bukan setelah lulus itu lepas gitu ya, karena dia juga harus memperhatikan adik-adiknya istilahnya ya. Nah, itu kita juga ada. Jadi alhamdulillah sih tidak ada kesulitan untuk mahasiswa magang ya. Jadi nggak ada cerita bahwa mahasiswa itu susah untuk magang, kecuali dulu waktu pandemi pandemi COVID ya, itu agak susah karena kan malah perusahaan banyak WFH kan karyawannya, gimana dia mau nerima magang. Nah, itu yang sulit, makanya kita cari kebijakan untuk mengganti dengan magang ya. Jadi magang bisa dilaksanakan dengan kegiatan yang sudah kita ambil. Tapi kalau sekarang sudah WFH-nya nggak ada, kemudian atau jarang lah ya. Udah kembali normal ya, silakan dan alhamdulillah. Sebelum diminta pun sudah terbuka penawaran ya untuk magang ya Bu. Ini ya. juga masih jadi gini, kalau mahasiswa magang itu ada persyaratannya. Dia harus sudah selesai 120 SKS. Dan kebetulan di manajemen itu harus menempuh laboratorium 6 ya, 6. Apa aja tuh Bu? Yang pertama adalah aplikasi komputer ya. Jadi mereka dilatih kemudian untuk nanti menyusun skripsi gitu. Kemudian yang kedua adalah writing skill. Writing skill kan kita juga banyak harus mahir juga berbahasa Inggris ya. Yang ketiga adalah comprehension skill. Kemudian yang keempat adalah akuntansinya, akuntansi manual, perlu juga manualnya. Jadi bukan hanya pakai Excel, aplikasi Excel. tapi harus ada manual. Yang kelima adalah statistik. Nah, statistik itu dia harus bisa, karena di prodi manajemen itu kebanyakan menggunakan olah data statistik. Yang keenam itu adalah Zahir.
Zahir itu adalah akuntansi komputer. Hmm. Jadi itu harus mereka persyaratannya 6 sertifikat lab, kemudian harus 120 SKS. Itu nggak ada tawar-menawar gitu kan. Nah itu udah banyak Bu, saya udah dapat Jadi, perusahaan iya, gitu. benar-benar qualified nanti ya Bu di bidang-bidang itu tadi, benar-benar menguasai ya Menguasai, mahasiswanya. ya karena pertama juga kita memang melatih mahasiswa itu di lab Di lab tadi. laboratorium. Iya. Jadi 0 SKS. 0 SKS. Tapi harus bayar. Iya, yang penting mahasiswa jadi mahir, jadi dapat banyak ilmu jadi tadi mahir, tuh. iya. Jadi pede juga dia nanti untuk ketika lulus, saya sudah bisa ini, sudah bisa ini gitu. Terutama Zahir itu sertifikasi nasional. Sertifikasi nasional. Ya baik. Lalu untuk alumni Bu, dari alumni jurusan manajemen ini bagaimana? Alumni Apakah kita masih punya terjalin Ikalum. juga? Kita Ikalum. punya Ikalum, Ya. Ikatan Alumni. Nah, itu semua prodi. Semua prodi. Jadi alumni itu ada yang datang ke kampus kasih sumbangan. Itu kan yang kita harapkan. Sumbangan uang. Beasiswa juga Iya, adakah? ada. Ada. Jadi kemarin tuh ketemu sama seseorang dan dia bilang saya membiayai itu alumni itu mahasiswa. Ada beberapa kita nggak tahu Iya. karena dia juga mungkin nggak mau cerita kali ya. Nah tapi alhamdulillah alumni kita tuh care ya kepada ada yang bangunin perpustakaan gitu. Kemudian ada yang nyumbang yang lain, ada yang nyumbang boleh nanti kerja atau di tempat dia. perusahaannya mungkin ya. Iya. Adakah alumni yang misalnya orang terkenal, orang sukses gitu sekarang ini gitu, jadi bisa jadi penyemangat juga nih buat mahasiswa, teman-teman mahasiswa yang lain, oh ternyata ini alumni manajemen UMJ gitu. Banyak sih ya, cuma Banyak ya, saya Bu. juga itu kan Banyak sekali karena ya, tapi Bu, ya. yang baru ini ada tuh Mbak Rita itu di BI, kemudian yang sudah ada almarhum juga ada, kemudian Pak Siswanto itu dulu deputi Bank Indonesia. Sekarang kebetulan beliau lagi sakit, kita doakan ya semoga cepat sembuh. Dia mengajarnya itu makro mikro ya, jadinya ada lagi yang teman-teman yang lain yang mungkin saya nggak bisa sebutkan satu persatu alumni kita. Tapi hebat-hebat kok. Hebat-hebat ya. Dan itu juga jadi penyemangat tersendiri ya untuk teman-teman semuanya. Iya. Baik. Lalu untuk spesialisasi nih Bu, kan pilihan untuk program studi manajemen banyak nih di perguruan tinggi swasta. Untuk perguruan tinggi swasta lainnya yang menawarkan program manajemen. Maksudnya ini keunggulan dari UMJ ini, manajemen di UMJ ini apa sih? Keunggulannya tadi kalau nggak salah saya sudah sebutkan ya. Kita pertama itu sebenarnya ada pencirinya adalah al-Islam dan kemuhammadiyahan. Itu yang kita nggak dapat di universitas lain selain Muhammadiyah. Ya nggak dapat tuh. Kemudian yang keduanya yaitu kita punya keistimewaan ya, unggul. Kan nggak semua prodi manajemen itu unggul. Terakreditasi unggul iya, ya, Bu, terakreditasi unggul. Kita sudah unggul, artinya kita sudah bisa terpercaya lah bersaing dengan yang lain gitu. Walaupun mungkin kalau menurut saya itu UMJ itu adalah menengah ke atas. Kan ada universitas yang di bawah ya, di bawah. Baik dari segi bayarannya, kemudian dari fasilitasnya. Alhamdulillah fasilitas UMJ terutama di FEB ya, di FEB itu alhamdulillah baik ya. Fasilitasnya dari ruangannya, ruang kantin, kemudian ada aula, kemudian segala macam info ke segala macam, alhamdulillah lah. Ada liftnya, jadi nggak capek. Nggak capek, lantai 4. Lantai 4. Baik, Bu Hasanah boleh memberikan juga closing statement Bu terkait prodi manajemen yang ini juga membantu untuk FEB UMJ meraih akreditasi unggul, serta juga ajakan nih untuk teman-teman mungkin yang mau bergabung nantinya di program studi manajemen UMJ. Silakan. Terima kasih Mbak Vini. Alhamdulillah ya kita
ada di dalam UMJ atau Universitas Muhammadiyah Jakarta, kemudian bergabung prodi manajemen juga meraih akreditasi unggul, yang memang kita tujuannya adalah untuk IPT sebenarnya ya, akreditasi perguruan tinggi supaya unggul. Mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat sama Allah bisa menjadi Universitas Muhammadiyah Jakarta yang unggul akreditasinya. Kemudian bagi teman-teman yang mungkin bisa melihat, saya mengharapkan teman-teman itu bisa bergabung di prodi manajemen ya. Prodi manajemen itu akreditasi udah unggul, kemudian insya Allah fasilitas kampusnya juga sudah mumpuni ya, sudah bagus. Kita kemudian kurikulumnya juga sudah berbasis berbasis MBKM. Ya, jadi kurikulum kita sudah tersandar, kemudian sudah MBKM ya, artinya kita mendukung program dari pemerintah untuk Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Semoga teman-teman bisa join dengan kami di program studi manajemen unggul. Terima kasih, ya. Vini. Baik, terima kasih Bu Hasanah, luar biasa sekali pencerahan dan juga tadi pemaparannya tentang program studi manajemen FEB UMJ, sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan bisa terus maju ya Bu ya, dan terus menjadi unggul. Amin ya robbal alamin. Sekali terima kasih Bu Hasanah. Ya, sama-sama. Dan juga terima kasih pemirsa TVmu sudah menyaksikan program podcast TV Show dari TV Muhammadiyah ini, dan jangan lupa untuk terus saksikan episode-episode selanjutnya di lain kesempatan. Saya Vini Oliani bersama juga dengan narasumber kita saat ini Bu Hasanah, dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.